Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Buat teman-teman yang bilang gue nggak beneran seruput kopinya, nih beneran nih. The Real Coffee. The Real Coffee. Ini kita lagi di mana nih, Bre? Sushi Garden. Sushi Garden ya. Yes. Walaupun kita tidak di endorse, tetap kita bawa brandnya dong. Asli, karena ini salah satu base camp kita juga lah. Base camp. Ini tempatnya nyaman, enak banget lah buat teman-teman ngopi yang suka ngopi. Yang rumahnya berdomisili di Bekasi bisa langsung ke Sushi Garden. Bener banget. Dan di sini hidden gem banget dah. Di sini bener-bener instagramable. Wis, dan gile. tiktokable. Cocok buat Gen Z. Yoi, cocok buat Gen Z. Buat Gen Z yang overthinking ya. Bener, tapi gue agak menarik ya dengan nama brandnya ya, Sushi ya. Kayak nama menteri kita, Bre. Oh iya, mantan tapi. Mantan ya? Mantan menteri. Oke, yang suka ngebom di laut. Yes. Bu Susi, respect lah sama Bu Iya, Susi kan. ngebom kan bener kan? Yes. Iya bener. Dan dia one of the best menteri sih menurut gua ya. Iya, pada zamannya. Pada zamannya. Meskipun sayangnya dia diganti oleh Pak Edi Prabowo. Pak Edi Prabowo, oke. Pak Edinya malah ketangkep. Oh, Cuaks. ketangkep ya. Ya, oke. Ngomong-ngomong Bre, Hmm. lu suka inget janji-janji pemerintah gak sih? Atau lo hanya inget janji pasangan lo aja nih? Emang ada? Ada yang janjinya. terbukti maksudnya. Oh, itu. Ya kalau janji mah banyak. Iya. Yang terbukti ada enggak? Pertanyaan gue itu. Saya tidak tahu. Gitu. Ya, lanjut Nggak, aja. karena Ah. sekarang tuh lagi happening banget gitu di Oke. Indonesia. Jadi dulu ternyata Pak Jokowi pernah membuat satu statement di mana dia mengatakan bahwa anaknya tidak ada yang tertarik di politik. Oh gitu. Itu tahun 2019. Tahun 2019. Yes. Oh iya gue inget. Kalau nggak salah dia bilangnya Kaisang. Iya. Kalau nggak salah ya dia bilang Kaisang sama anak-anak itu nggak akan ikutan politik lah intinya kayak gitu. Terus Iya ternyata this is the real definition of people change ya. people change. People change. Lu harus percaya, Bre. Yes. Orang itu berubah terus. Berarti kalau misalnya ada orang bilang, Ya, saya tidak akan korupsi. bisa berubah Bisa juga. berubah juga. Orang tuh suka berubah-berubah, Bre. Oke, Gua aja hari oke, ini oke. suka dengan makanan. Misalnya gue suka dengan makanan Jepang gitu. Besok gue suka makanan Thailand, bisa, boleh kan? Benar. Boleh juga dong kalau misalnya maling gitu kan. Iya. Lu punya rumah, lu punya pagar, malingnya pengen maling motor. Oh. Besoknya dia berubah pikiran. Dia mau maling pagar, boleh kan? Ini ada kejadiannya di Medan kan? Ada. Oh, tapi bener ini maksud gue kenapa buat teman-teman semua ya. Ini buat teman-teman semua ya. Kalian tuh nggak harus jauh-jauh ke Texas ke Amerika. Ke Medan aja. Gila. Itu udah Texas, Cok. Udah Texas. Sudah seperti Los Santos. Bener banget. Udah kayak Los Santos. Bener-bener pagar, Bre. Pagar dicolong lu. Aduh, gimana gitu loh. Maksud gue nih, itu kan motornya ada kan? Kenapa pagar anjing? Bener. Apa ya oke, lebih susah atau gimana kan gitu. Tapi Iya. kan ada kunci T. Ya itulah mind blowing kan? Wah, Gila. Kalah tahi lalat. gue bingung, gue anjing sumpah bingung banget. Tapi Iya. respect gue. Respect ya, sekali itu respect. berarti membuktikan bahwa Medan itu sudah menjadi Texasnya Indonesia memang. Di saat para ilmuwan mencoba menyolong ilmuwan lain, Bre, Yes, untuk benar. diakuin, ternyata di Medan orang-orang menyolong pagar. Tapi gue nganggap itu prestasi loh. Prestasi. Prestasi, gue bangga Prestasi. loh. Gue bangga Bangga. sekali dengan siapa yang menjabat sekarang? Menantunya presiden, namanya gua nggak tahu. Bobby, Pak Bobby. Oh, menantunya Pak Iya, Jokowi. Benar. Yang tadi lu bilang 2019 ngomong apa? Tidak Udah tertarik. lupakan saja. Yuk kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Bre, tapi ngomong-ngomong, Bre, ini kan meja kosong nih, Bre. Ya. Sebenarnya bisa naro-naro brand tahu di sini. Bisa naruh Bisa, brand ya. bisa. Masuklah. Mm-mm. Terra Labs. Teralabs, ya parfum kan? ya. Itu wangi banget katanya. Parah. Jadi lo untuk orang-orang ya yang lo suka keluar kelayapan, sales canvassing, lo naik motor, itu kan bau ya. Bau. Lo pakai parfum-parfum murah itu baunya tetap bau matahari lebih Iya. dominan. Tapi lo pakai Terra Labs, gila men. Matahari aja kalah, bos.
Iya. Jadi bau-bau matahari akan menghilang dari Anda ya. Asli. Dan mereka memang ada banyak varian. Dan Ya, ada varian tuh yang wanginya seksi banget. Oke. Nah, ini ada nih si Mas Riko, Aha. bidinya nih mau Yes. kirimin kita parfum nanti. Nanti biar kita coba nih, wanginya pasti kecium sampai tempat Lu kopi. mah yang internal itu mah nggak usah dibawa-bawa, Nggak brandnya apa-apa. aja. Iya kan nanti kan masuk, tinggal Oke, kita siap, semprotin. Siap. Gitu. Dan katanya denger-denger itu bau 7 bidadari, Bre. Lebih harum lagi. Oh, lebih harum Serius lagi. parah. Siap. Lo harus nyobain banget sih itu. Iya. Terra Labs. Nanti Terra Labs, nanti yang lain-lain juga bisa masuk ya. Jadi ini sekalian announcement juga buat teman-teman yang punya produk gitu, silakan email aja langsung ya, Bre. Atau nanti kita baru pengen bikin Instagram. Instagram ya. Kita baru pengen bikin Instagram, tungguin aja nanti kita announce. Kalian tinggal DM aja produk kalian atau punya kenalan, mama kalian atau papa kalian punya brand, silakan DM aja, bisa diomongin. Yes. Kayak gitu. Oke Bre, pembahasan kali ini kita mau membahas Yes. terkait Alien Axis. Waduh, alien, Bre. Alien. Oke. Kita terakhir bahas episode alien tuh apa ya? Yang menyangkut alien tuh apa ya? Episode apa ya kita? Kayak 2050 We're Going to Mars gak sih? Atau ada lagi ya? Gue juga mungkin Oh iya sedikit itu, lupa. tapi nggak terlalu, spesifik. ya nggak terlalu fokus di aliennya. Cuman kita memang ngebahas civilizationnya kan, kayak Bener. gitu. Terus Anunnaki mungkin termasuk lah ya, alien lah ya. Anunnaki ya, Iya, oke. boleh lah. Oke. Kenapa ya Bre kita kurang banyak ngebahas alien gitu? Karena ada beberapa pertanyaan kayak gitu, Bre. Masuk DM gua. Karena kita so far kemarin kan kita banyak fokus di ancient civilization, kita fokus di demonologi, ya Oke, kan? ha-ha. Kita fokus penyerangan terhadap antek-antek demonologi, Illuminati. ya demonologi Oh, seperti demonologi, oke. si Trianomali, Trianomali, ya kita oke, fokus oke. serang mereka kemarin. Oke, Saat ini oke. karena kita sudah berteman sama mereka gitu kan, akhirnya kita mulai fokus ke alien. I see. Gitu. Ya. Apa kita perlu serang guru gembul ini? Nggak usah, Oh, nggak usah. ngapain nyerang-nyerang orang zaman sekarang, demen banget nyerang-nyerang orang, heran gua, lu demen banget nyari musuh. Bukan cari musuh, Kenapa? cari traffic. Oh, cari traffic, siap. Formulanya Coki dan Muslim. Formula. Oke, baik. Tapi gini Bre, maksud gua kenapa juga kita nggak terlalu banyak ngebahas alien, mungkin karena itu tadi, traffic. Entah kenapa ya, kalau kita ngebahas tentang futuristik, hal-hal yang futuristik dan menyangkut tentang masa depan atau alien dan hubungannya dengan scientific gitu. Alien ini kan hubungannya dengan scientific kan. Ini bisa dibilang dalam tanda kutip ini tahayulnya orang-orang scientific gitu, Bre. Bener gak sih? Bener. Kan kalau misalnya orang-orang yang spiritual, mereka tahayulnya ya hantu lah, bla Yes, bla bla. correct. Nah, kalau ini tuh hantunya Stephen Hawking. Yes. Iya dong, bener kan? Nah, tapi traffic kurang di situ. Lo tau nggak kenapa? Kenapa? Masyarakat kita masih memikirkan colong pagar, bro. Bagaimana mereka memikirkan masa depan? Wadaw! Hei, pikirkanlah pesugihan di gunung. Kalau kata Coki itu, apa yang lo harapkan dari negara yang racun tikus saja masih ada tulisan tidak boleh diminum? Wow. Apa yang Anda harapkan gitu kan? Ya, kadang-kadang gue setuju juga sama beliau gitu kan. The Paduka Coki Pardede ini gitu loh. Iya, Bre, gitu loh. Ya tapi pada akhirnya kita di sini ingin mendobrak beberapa rules ya, karena kita memang adalah seorang revolusioner juga gitu. Kita dobrak aja, kita lihat apakah benar ini akan membuktikan trafficnya tidak baik atau bagus atau jelek gitu. Pasti naik. Karena kita adalah konspirasi kopi. Yes, setuju banget gua. Jadi guys, teman-teman, hari ini kita akan ngebahas tentang alien. Ini anjing ngomong-ngomong makin panas bangsat gua kayak orang dihukum di ini, tau gak lo, di upacara bendera gitu. Ya? Iya, kepanasan gua anjing. Tapi tidak apa-apa. Ini demi kalian guys ya. Oke, langsung masuk aja, Bre. Oke, pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Logi. Oke, kali ini kita akan membahas episode Alien Axis. Yes, alien exist. Ini dari judulnya mirip seperti lagunya
Blink-182 nih. Oh iya, benar-benar. Ada ya judulnya Alien Access ya? Ada Iya, yang nyanyi Tom DeLonge kan? Tom DeLonge. Ya, Tom karena DeLonge. memang si Tom DeLonge ini dia dari kecil udah percaya alien, Bre. Oh iya. Dia sangat draw in banget sama hal-hal yang berbau alien ini. Dan dia sangat percaya itu. Iya, kalau itu benar. Iya. Karena memang dia kan juga membuat Oh iya, komik, series. Oh ya? Iya. Beneran? Iya, ngebuat dia. Oh iya. Ada komiknya. Dia yang gambar. Dia yang gambar. Keren doi. Dia jago gambar, Bre, si Tom Oh DeLonge gitu. itu. Iya. Nah, terus kan dia juga bikin band tuh Angels and Airwaves kan. Oh iya, dia bau-baunya alien-alienan gitulah. Yes. Sci-fi ya, bisa dibilang kayak sci-fi gitu. Benar. Terus sama gue baru inget deh. Iya, dia tuh kayak uangnya itu difunding ke beberapa organisasi yang mendukung tentang keberadaan UFO atau UAP. Gitu, Bre. Sampai dia Sampai segitunya. Maksud gue tuh bener-bener mendanai. Iya, Bre. Oke. Gila ya? To Gokil prove the alien exists. Iya. Gokil sih nih orang ini nih, agak unik gitu loh sih dengan Tom DeLonge ini gitu loh gua. Gitu. I see. Dan belakangan nih, Bre, yang gokilnya bahkan di 2023 ini Amerika sendiri sebagai negara adikuasa di dunia ya saat ini ya. Oke. Dan sentral dari segala, bisa dibilang sentralnya bumi lah ya, bisa kita bilang ya. Itu sudah mengakui keberadaan alien ternyata, Bre. Really? Yes. Dari kemarin ada suatu sidang atau kongres di Amerika itu pada Juli 2023, baru banget, Bre. Oke. Sidang kongres pertama dalam sejarah yang secara spesifik membahas tentang UFO dan alien. Gitu. I see. Kayak gitu. Dan ini menurut gua adalah salah satu langkah awal ya untuk nantinya kita nggak tahu nih bakal jadi apa gitu ya kan. Tapi yang gue lihat di sini ini adalah satu stepstone baru gitu loh, dimana ketika orang-orang yang dari zaman dulu gitu ya, dari tahun 1930-an orang itu sudah mengenal alien bla bla bla, dan kan kayak orang-orang yang seperti Tom DeLonge ini kan dianggap dalam tanda kutip ya orang gila, orang halu, ya kan. Orang-orang seperti ini tuh kayak ngerasa mimpi jadi nyata gara-gara kayak ginian. Bener gak, Bre? Yeah. Maksudnya at least paling gak dalam masa hidup mereka, orang-orang yang masih hidup paling tidak ya, yang memimpikan alien itu ada, kejadian tahun 2023 ini karena sidang ini. Ada secercah cahaya lah ya buat mereka. Yang gue juga nggak ngerti apa yang dikejar sih sebenarnya, kalau ada alien atau apa kan ya nggak tahu juga, itu kan mereka gitu kan nggak tahu gitu. I see. Kayak gitu sih. Nah, dalam sidang kongres itu tuh dihadirin oleh siapa aja, Bre, dan mereka spesifiknya tuh membahasnya seperti apa gitu loh. Iya, jadi di dalam sidang kongres ini tuh sebenarnya ya, Bre, itu ditujukan untuk menuntut badan intelijen, militer dan pemerintah Amerika untuk secara transparan mengungkap informasi mengenai benda terbang tak dikenal, UFO atau UAP. Kan dulu kan namanya UFO tuh, terus diganti jadi Unidentified Aerial Phenomena. Oke. Ribet banget ya orang Amerika ya anjing. Udah bener UFO dirubah lagi ke UAP. Namanya diganti-ganti ya. Biar apa sih? Ya, biar keren aja mungkin. Makin ribet lah. Aneh betul. Khususnya di zona udara Amerika Serikat, Bre. Oke. Gitu. Dikatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat itu sudah lama merahasiakan informasi tentang UFO. Tidak hanya dari masyarakat, tapi juga dari Dewan Kongres Amerika Serikat. Sidang kongres ini diliput dan disiarkan secara live oleh berbagai media besar seperti CBS, CNN. Kalian teman-teman juga masih bisa nonton siaran ulangnya. Itu ada di channel CBS. CNN kemarin di take down. Gua nggak tahu kenapa tuh. CNN. Sorry, ini yang nuntut tuh siapa? Bisa dibilang masyarakat. Masyarakat. Dan dihadiri oleh para pejabat publik terkait ya. Terus para dewan petinggi Kongres Amerika Serikat di situ juga hadir, serta para panelis dari berbagai latar belakang seperti pensiunan militer, intelijen, dan para saksi mata mengenai fenomena UFO atau UAP di wilayah udara Amerika Serikat. Nah, jadi kalau lu tanya tadi siapa yang nuntut, ya para panelis ini. Jadi masyarakat yang hadir di situ ada sekitar 650 laporan menuntut pemerintah Amerika untuk transparan terhadap program yang berkaitan dengan UFO, untuk membuka data ini. Yes, gitu ya. Kayak gitu. Oke. Karena gini, Bre. Karena sebenarnya ya, nah ini unik nih. Memang masyarakat Amerika Serikat itu ternyata punya hak kewarganegaraan untuk mendapatkan transparansi sebesar-besarnya dari pemerintah ternyata.
Hal ini tuh dijamin dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi, Bre. Oke, soalnya mereka negara demokrasi. Bener, dan sangat dijunjung tinggi banget. Undang-Undang Kebebasan Informasi ini namanya Freedom of Information Act atau disingkat FOIA yang disahkan pada tahun 1966. Fungsinya sebagai instrumen untuk mendorong transparansi pemerintah dengan memberikan akses kepada publik terhadap informasi yang dimiliki oleh pemerintah federal, termasuk hak untuk mengakses dokumen pemerintah federal. Makanya kan kayak ada classified, unclassified benar. gitu. Nah, jadi masyarakat Amerika tuh punya hak itu. Oke. Kayak semacam masyarakat Amerika nih menuntut hak mereka. Iya. Kayak gini loh, Bre. Lu bayar pajak. Lu kerjanya apa sih? Program lo. Gue pengen tahu gitu loh. Kok jalan masih bolong-bolong di Lampung? Waduh. Kok pantai masih kotor? Waduh. Dituntut lagi. Iya. Tai ya. Anjing ya. Orang mau dibersihin bukannya berterima kasih gitu ya. Ada slogannya. Des bablas otake. Kades. Kades mana? Los Santos. Los Santos. Gitu. Ada di Los Santos Kades ya? Ada Kades. Oke, nah pertanyaan gue adalah ini masyarakat yang menuntut gitu ya, yang menuntut agar pemerintah US itu menjadi transparan terkait segala informasi yang berkaitan dengan UFO. Benar. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang nge-trigger mereka? Nge-trigger mereka? Iya, pasti ada dong. Hal yang membuat mereka akhirnya menuntut ini. Iya. Gitu loh. Karena terlalu banyak laporan, Bre. Udah terlalu banyak laporan dari masyarakat yang mengalami fenomena ini. Mereka ini kebanyakan juga orang-orang yang bekerja di bandara, terus ada juga orang-orang yang bekerja sebagai misalnya di katakanlah bahasa kasarnya bengkel pesawat lah kayak gitu. Oke. Suka mengalami hal-hal seperti ini, mereka nggak tahu mau ngadu kemana. Sedangkan giliran mereka mau ngaduin ke pemerintah, pemerintahnya kayak ngentengin. Apaan sih lo kayak gini? Dalam proses itu mereka mengalami trauma. I see. Gitu. Jadi kayak ini kita harus ngelaporin kemana nih gitu. Iya. Dan bahkan para panelis yang hadir di situ para petinggi militer mantan. Oh ya? Iya, para petinggi militer yang datang ke situ mewakili masyarakat untuk menuntut pemerintahnya secara langsung. Ini pemerintah loh yang dituntut. Iya. Kayak gitu. That's why itu kalau memang orang yang bekerja di pemerintahan kan, berarti 3 panelis ini adalah orang yang bekerja di pemerintahan itu sendiri gitu kan? Yes, benar. Mereka memang punya dasar yang kuat sih ketika mereka melihat sesuatu dan mereka nanya gitu loh. Iya, nanya. What is it gitu loh. Wajar Terus lah. Ini kan udah clear banget mereka lihat, tapi kenapa masih ditutupin dan tidak ada informasi lanjutan gitu loh, atau tidak diinvestigasi. Iya. Gitu kan? Mungkin investigasinya ada dan proses untuk mendalami kejadian fenomena ini UFO atau UAP ini memang sudah ada, tapi tidak transparan. Oke. Itu yang dituntut, Bre. Ketidaktransparan itu. Sebenarnya sih lebih ke mungkin ya kalau gue di posisi sebagai warga negara ya, mungkin ketika gue bayar pajak gue harus tahu nih uang gue dipakai buat apa gitu loh, Bre. Maksud gue gini, lo tiba-tiba kita dengar isu lah, katakanlah gue sebagai orang warga negara Amerika, mereka mendengar isu tiba-tiba Area 51 tuh di dalamnya ada semacam fasilitas rahasia yang punya teknologi super canggih bla bla bla. Itu kan dananya bukan 1.000-2.000 perak, Bre. Bener. Nah, mungkin warga negara Amerika ngerasa kayak, loh duit gue lu larin ke situ buat apaan? Sementara ada beberapa fasilitas yang mungkin tidak terpenuhi mereka. Gitu. Ya wajar lah, Bre. Gitu loh, istilahnya kayak gitu. Nah, mungkin dari panelis-panelis yang hadir ini merasa kayak iya bener juga ya gitu, kayak kok pemerintah jadi kayak gini gitu. Jadi si mantan-mantan militer ini hadirlah di situ. Nah, silakan, Bre, coba lu rincikan 3 panelis utama yang hadir di kongres tersebut. Oke, silakan. Di situ ada dari Lieutenant Ryan Graves, seorang mantan pilot pesawat F-18 Angkatan Udara Amerika Serikat. Nah, kini dia menjabat sebagai Executive Director of Americans for Safe Aerospace. Oke. Nah, American for Safe Aerospace adalah organisasi non-profit yang didedikasikan untuk keselamatan zona udara atau dirgantara dan keamanan nasional dengan memberikan pendidikan publik tentang fenomena anomali yang tidak teridentifikasi dan mendukung pilot dan pekerja dirgantara lainnya yang terkena dampak dari UAP.
Oke. Nah, itu buat teman-teman itu ada profil LinkedIn-nya tuh. Jadi kalian bisa lihat orangnya kayak gimana. Bisa langsung cekidot bisa ya. Bisa cekidot Iya. langsung orangnya seperti apa dan dia bekerja sebagai apa sekarang. Dan dikatakan dia di dalam suatu organisasi non profit yang dia buat sendiri, di mana dia menjabat sebagai eksekutif direktur di situ. Yang katanya dia memberikan pendidikan publik dan mendukung para pilot dan pekerja dirgantara lainnya yang terkena dampak dari UAP. Garis bawahi dampak dari UAP. Berarti dari something yang berdampak ya. Either itu cedera ya atau apapun itu loh ya. dampak itu kan bisa fisik, bisa mental, Bre. Bener gak? Kayak gitu. Oke. Yang kedua ada David Charles Grush. Oke. Seorang mantan perwira intelijen Angkatan Udara. Salah satu petinggi dari National Reconnaissance Office atau NRO, National Geospatial Intelligence Agency, dan petinggi dari Unidentified Aerial Phenomena Task Force. Oke. Ini sebenarnya yang paling gacor dia nih, Bre. Paling berisik di sidang itu gitu. Di antara ketiganya. Oke. Di antara ketiga itu dia yang paling berisik. Dia yang paling bersuara. Iya, Iya, gitu. iya. Kayak nuntut banget gitu. Oh, jadi misalnya kayak ada orang demo itu yang teriak paling depan. Ya, kurang lebih seperti itu. Duitnya dikasih paling banyak sih. Waduh. Nasi kotak. Nasi kotak. Kalau yang lain nasi kotak. Dia Nasi kotak itu nasi bentuknya kotak kan? Ya dicetak. Oh gitu. Sama dia kan pakai ini bungkusnya kotak. Itu Oh makanya bungkusnya disebut kotak. Gua nasi kira kotak. nasi yang butir-butir itu bentuknya kotak gitu bukan ya? Oh bukan. Oke, gue lanjut ya. Yang ketiga di sini ada former Commander David Fravor, Oke. pensiunan pilot angkatan laut, mantan komandan skuadron tempur VFA 41 yang juga dikenal sebagai Black Aces yang berbasis di Pangkalan Udara Angkatan Laut Lemoore, California. Oke, commander, Bre. Commander. Wah, pangkatnya komandan nih dia nih. Benar. Dan dia adalah salah satu saksi utama dalam insiden UFO USS Nimitz tahun 2004. Oh, gitu. Dan dia juga pernah tampil di film dokumenter PBS tahun 2008 yang berjudul Carrier. Dan pernah jadi tamu di acara podcast Joe Rogan. Oh, udah pernah diundang. Pernah. Oh, ini soalnya si Joe Rogan nih demen yang gini-gini nih. Demen Joe Rogan. Demen-demen yang konspirasi-konspirasian Iya. juga doi. Menurut lo Joe Rogan demen konspirasi ngopi gak? Harusnya kalau kita tinggal di dekat-dekat dia ya, Demen khususnya di daerah Hollywood, pasti diundang kita, Bre. Pasti udah diundang. Iya. Soalnya kalau di top 200 Spotify kita sudah pernah menyalip Joe Rogan. Serius lu? Iya, pernah menyalip. Ah, bohong lu. Serius, pada saat itu kita peringkat 172, Joe Rogan tuh 180-an. Ih, serius lu demi apa lu anjing? Yes. Gua baru tahu anjing. Tapi region Indonesia, Bre. Iya. Iya, kita udah pernah nyalip dia. Anjing. Gokil gitu ya. Konspirasi Nah, ngopi ini ya. emang teman-teman ngopi. Gila, Keren luar dah. biasa Keren, emang keren, teman-teman teman-teman ngopi nih. Tapi gue nggak tahu anjing mau ngomong apa anjir. Keren banget sumpah. Nah, lu bisa ceritain gak sih di dalam sidang itu kan tadi lo Yes. sendiri bilang David Grush itu yang paling keras. Nah, lu bisa ceritain gak secara spesifik itu sidangnya tuh berlangsung seperti apa, Bre? Oke. Jadi ini langsung kita ya masuk ke dalam sidangnya. Seolah-olah kita hadir lah di dalam sidang tersebut gitu. Nah, jadi sebenarnya di dalam sidang itu si David Grush ini menuntut pemerintah federal AS dan Badan Militer Amerika Serikat untuk secara terbuka garis bawahi mengakui, mengumumkan secara publik dan meminta kepada pemerintah federal untuk membuka akses informasi terhadap program-program rahasia terkait UFO dan UAP kepada warga negara AS secara transparan. Transparan. Oke. Jadi sebenarnya yang dipinta sama masyarakat ini yang hadir di situ, ketiga panelis ini mewakili masyarakat untuk menuntut transparansi dari pemerintah gitu. Ini Oke. enak ya, warga negara Amerika tuh punya hak itu ya, transparan ya. Kita kalau misalnya kayak KPK tuh kita nggak punya transparansinya. Waks. Nah, dia ini meyakini pemerintah AS ini berupaya menutupi kemungkinan adanya kehidupan lain di luar bumi yang kemudian dikaitkan dengan alien. Nah, di sini sebenarnya ada 3 poin, Bre, yang gua rangkum dari 2 jam sidang tersebut. Lama, Bre, gue capek juga gua ngerangkum anjing. Udah kayak nonton sidang sianida loh. Iya. Alot banget ya namanya, Alot. maksudnya kan kongres di situ kan yang hadir bapak-bapak gitu kan. Iya, Alot iya. banget, Bre, ngomongnya lama ya kan. Iya. Ini gue rangkum nih buat teman-teman ngopi semua ya. Nomor 1, poin utama David Grush itu yang dia layangkan ada 3 tuntutan.
3 tudingan ini terhadap pemerintah federal Amerika Serikat, yaitu 1. Pemerintah federal AS telah mengetahui aktivitas dalam tanda kutip non manusia, bahkan mengadakan kontak sejak tahun 1930-an dan secara sengaja tidak membeberkan informasi kepada publik AS. Yang tadi gue maksud aktivitas non manusia dan kontak ini adalah fenomena UFO, UAP. Oke. Kayak gitu. Jadi menurut dia pemerintah federal AS nih bukan hanya tahu tapi sudah melakukan kontak Secara dari langsung 1930-an. Yes, dari Oke. tahun 1930 dan tidak membeberkan ini kepada publik. I see. Kayak gitu. Oke, lanjut. Poin nomor 2. Poin nomor 2, sejak tahun 1930-an, pemerintah Amerika secara rahasia menjalankan program pemulihan bangkai UFO atau UAP yang terjatuh di berbagai titik lokasi wilayah yurisdiksial AS. Ini menurut kesaksian dia. Oke. Kayak gitu. Lalu yang ketiga, pemerintah AS secara rahasia memiliki pesawat ruang angkasa non manusia dan menyimpannya di fasilitas-fasilitas rahasia negara seperti Area 51 yang aksesnya hanya dimiliki oleh para pejabat tinggi Pentagon. Oke, jadi 3 tuntutan itu ya. Tuntutan itu yang dilayangkan kepada Dewan Petinggi Kongres lah. Oke, Kayak gitu. pertanyaan gue adalah, ya mungkin ini pertanyaan dalam kongres itu juga ya. Ya. David Grush bisa berpendapat demikian. Yes. Dia punya evidence nggak? Nah, itu dia. Nah, jadi sebenarnya kita harus melihat latar belakangnya dia juga nih. Oke. Kenapa dia hadir di situ sebagai 3 panelis utama lah, juru kunci di situ sebagai penuntut. Karena kan pasti ditanya, lu pernah ngalamin nggak? Bener. Lu pernah berada di dalam sistem nggak? Kan pertanyaannya itu kan, Yes. masyarakat kan. Sekarang gini, Bre, kalau misalnya yang hadir itu 3 panelis itu Kang Cendol gitu, yang ya gimana ya? Maksudnya kredibilitasnya mana kan gitu. Bener. Kan? Pasti yang Bagaimana kalau dia ternyata Intel tapi dia menyamar menjadi Kang Cendol? bisa di Los Santos banyak seperti tuh, itu. tukang bakso, tukang Iya, cendol. banyak banget. Ini ya Kang Cendol bawanya sabu ya. Oi, aduh. Sabun tadi gue denger ya. Oh, sabun. Emang buat Sabun. nyuci piringnya. Oh benar. Cuci mangkok. Benar. Ini apa kemampuan untuk ngeles-ngeles Anda udah bagus ya. Bagus. Itu diperlukan di dunia industri memang, Bre. Nah, tapi sebelum kita ke sana, Bre, kita masuk ke dalam latar belakangnya si David Grush. Gue mau ngasih tahu juga buat teman-teman. Jadi ternyata di dalam sidang tersebut beberapa kesaksian dan testimoni diberikan kepada Dewan Kongres Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Nasional oleh ketiga panelis ini demi melayangkan klaimnya. Sidang Kongres ini juga, ini yang perlu digarisbawahi nih, turut membahas penampakan UAP yang jumlahnya sekitar 650 laporan. Oke. Yang sudah dikumpulkan. Jadi lah. mereka bawa itu semua ya? Bawa itu semua. Ya mungkin ada beberapa saksi mata yang hadir juga di situ. Kayak gitu. Nah, terus David Grush dan ketiga panelis mengulangi beberapa klaimnya di bawah sumpah. Jadi sebelum sidang dimulai pun itu mereka disumpah dulu, disumpah dulu. Kayak orang mau menjabat tuh dikasih sumpah dulu. Iya. Tapi nggak tahu dilanggar apa enggak kan? Iya. Ateis disuruh sumpah. Siapa tadi ngomong ya? Hah? Iya, siapa yang ngomongnya? Ada suara tuh. Iya. Di samping kesaksian dari pensiunan pilot pesawat tempur Ryan Graves ini dan pensiunan Komandan Angkatan Laut David Fravor ini tentang pengalaman pribadi mereka terkait UFO, Grush bersaksi bahwa dia tidak dapat menguraikan secara terbuka beberapa aspek dari klaimnya, namun menawarkan untuk memberikan rincian lebih lanjut kepada perwakilan di Sensitive Compartment Information Facility. Kayak gitu, Bre. Oke. Jadi ketika ditanya nih sama Dewan Kongres, oke, lu bisa nuntut pemerintah federal AS, oke. Tapi buktinya apa? Dan lu coba elaborate dan jabarkan. Nah, si David Grush dia nggak bisa ngomong itu. I see. Karena ini gue ngerti maksudnya, konteksnya. Kenapa, Bre? Dia itu kan orang intelijen, Bre. Bener. Mungkin ini gue juga kurang ngerti ya. Tapi mungkin orang yang masuk ke dalam suatu badan intelijen, mungkin dulunya dia sudah punya kode etik tertentu, Bre, untuk tidak membeberkan rahasia negara. Tidak melanggar sumpahnya ya. Yes, jadi dia memilih, tadi gua katakan dia menawarkan untuk para pemerintah federal yang dia tuntut untuk memberikan rincian lebih lanjut kepada perwakilannya
di Sensitive Compartment Information Facility. Nah, Sensitive Compartment Information Facility ini apa sih gitu kan? Adalah sebuah fasilitas khusus dan area tertutup di dalam gedung yang digunakan oleh para petinggi militer, intelijen, dan Badan Pertahanan Nasional AS untuk memproses jenis informasi rahasia demi menjaga keamanan nasional. Oke. Gitu. Jadi walaupun di sini dia nuntut, tapi dia nggak lupa dia itu siapa. I see. Kayak gitu, Bre. Karena dia masih menjabat juga. Enggak sih, mantan. Tapi maksudnya at least ya nggak bisa lah, ini kan Iya. bukan sesuatu yang bisa diumbar. Ya nih jadi gini jadi. Ya nggak bisa sembarangan. Seperti peristiwa 98 lah ya. Tidak bisa Iya, secara gamblang diceritain. Bener. Harus ada suatu tempat rahasia yang memang orang-orang yang berpengaruh aja lah di situ. High level lah. Gitu. Mungkin dia di Elit situ. global. Ya bisa kayak gitu. Ya buat ngomongin itu. Tapi kan di sini kan jadi rancu ya. Media tuh nyerang dia karena itu. Maksudnya lah lu nuntut tapi kagak nunjukin evidence. Giliran ditanya evidence-nya lu bilang nggak bisa mengelaborate. Lu minta nanti dielaborate di suatu tempat tertutup. Lah gimana sih? Media kayak gitu, digoreng. Ya, Jadi tapi memang lucu sih itu. iya kan? Menurut gua Seolah-olah kayak gitu kan. ketika lu pengen transparan, lu nya sendiri belum bisa transparan, buat apa? Tahu nggak apa? Dia takut. Lo sekarang buat apa dituntut kalau dia takut? Dia takut. Maksudnya kalau ketika dia membeberkan informasi tersebut yang sebenarnya sedang classified, dia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah dia mengungkapkan informasi tersebut. Oke. Gitu. Sebelum dia mengungkapkan, dia harusnya sudah tahu akan ada risiko itu. Ada. Bahkan itu udah ditanyakan di dalam sidang itu. Nanti kita ke sana ya. Di dalam sidang itu bahkan ditanyakan sama Dewan Kongres, apakah Anda tahu resikonya? Tahu, dia bilang. Oke. Dan maksud gua, ketika orang mengambil keputusan itu kan pasti ada proses, Bre. Maksudnya ada proses berpikir, proses pertimbangan, mengambil keputusan. Sebelum dia mengambil keputusan itu, pastinya dia udah tahu, Bre, resiko itu, dan kok mau untuk menanggung beban itu. Berarti there is something wrong di situ, Bre. Maksudnya ada sesuatu yang benar-benar dia perjuangkan di situ loh. I see. Iya nggak sih? Iya. Make sense gak? Sedikit. Iya kan? Iya kan? Iya. Iya, maksudnya gitu. Nah, kita kembali lagi ya ke latar belakang dari David Grass supaya kita tahu nih keseluruhan konteks dia ini sebenarnya siapa sih gitu dan kenapa dia yang paling berkuar-kuar. Oke. Nah, jadi David Charles Grass ini adalah veteran tempur Afghanistan dan mantan perwira intelijen angkatan udara berusia 36 tahun yang bekerja di Badan Intelijen Geospasial Nasional atau NGA dan Kantor Pengintaian Nasional atau NRO. Silakan dilanjutin, Bre. Oke, dari 2019 sampai 2021, ia menjadi representatif resmi untuk NRO di UAP Task Force. Nah, Unidentified Aerial Phenomena Task Force adalah sebuah program kantor intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat yang digunakan untuk menstandarkan pengumpulan dan pelaporan penampakan kendaraan udara yang tidak dapat dijelaskan atau sering disebut UFO. Program ini dirinci dalam sidang Juni 2020 di Komite Intelijen Senat Amerika Serikat. Oke. Nah, program ini secara resmi disetujui pada 4 Agustus 2020 oleh Wakil Menteri Pertahanan David Norquist dan diumumkan pada 14 Agustus 2020. Misi gugus tugas ini adalah untuk mendeteksi, menganalisis, dan membuat katalog UAP yang berpotensi menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional AS. Oke. Lanjut ya. Ya. Dari akhir tahun 2021 hingga Juli 2022, ia menjadi salah satu pemimpin analisis UAP di NGA dan perwakilannya di gugus tugas tersebut. Dia membantu merancang Undang-Undang Otoritas Pertahanan Nasional tahun 2023 yang mencakup ketentuan untuk pelaporan UFO, termasuk perlindungan bagi para pelapor dan pengecualian terhadap perintah dan perjanjian kerahasiaan. Oke, anjir, berarti dari sumber ini bisa dikatakan si David Grass ini adalah salah satu petinggi UAP Task Force. Yes. Anjing, ada badannya ya. Benar. Ada divisi khususnya untuk menangani UAP ini. Ada. Dan dia yang menjabat, anjing. Dan dia bahkan membantu merancang undang-undang. Wow. Membantu merancang undang-undang. Kebayang nggak kapabilitasnya dia gitu kan? Iya. Berarti ya bisa dibilang tuh kayak dia kayak public relationnya nggak sih? Kan dibilang di sini termasuk perlindungan bagi para pelapor. Ya bisa sih.
badan intelijen dia ya. Mhm. Tapi dia di divisi militer, intelijen militer yang punya tugas khusus menangani masalah UAP atau UFO, Yes. UAP Task Force. Bahkan itu dibentuk langsung, dia memimpin langsung di situ. Oke, berarti nih orang bukan kaleng-kaleng anjir. Bukan lah. Bukan kaleng-kaleng anjir. Dia Udah high level dia. iya, dan gue denger katanya dia senior intelijen udah 14 tahun, Bre. 14 Melayani years ya. 14 years gitu. Tapi berarti gini, Bre. Kalau dia emang berada di dalam bisa dibilang dia petinggi UAP Task Force gitu. Berarti kan dia punya akses terhadap fasilitas program rahasia Amerika dan juga punya file-file berkas-berkas tentang UFO itu, Bre. Enggak dong. Lah gimana sih? Ya karena gini bre, itu udah high levelnya udah top tier bre. Oh. Top tier tuh kalau yang apa namanya yang bisa mengakses itu. Itu jadi even ketika lo kerja di situ, lo udah level tinggi, lo nggak bisa akses the documents juga. Nigras juga pernah mengatakan bahwa akses itu ditolak ketika mencoba mengakses laporan penampakan UAP. Hal itu menjadi dasar tudingannya terhadap pemerintah AS soal upaya menutupi keberadaan aktivitas alien. Oke. Nah, Kongres AS pun akhirnya mendorong Departemen Pertahanan untuk transparan terhadap temuan UAP ini. Oh gitu. Lah ini kocak ya. Nggak gini dah. Ini kan kayak dia nih pejabat KPK, tapi dia nggak dikasih akses untuk melihat rekaman misalnya CCTV yang CCTV-nya tahu-tahu nggak ada gitu kan. Iya. Gitu kan. Yang tiba-tiba mati gitu Kan ya. kocak, Bre. Kan karena CCTV udah mati, Bro. Nah, iya, makanya dari itu ini si Gras ini dia menjabat sebagai petinggi yang ngurusin soal UFO. Tapi dia kagak dikasih berkas-berkas UFO, kagak dikasih aksesnya. Lah dia kerjanya ngapain goblok? Berarti dia kerjanya ngopi rokok. Harusnya gitu aja ya. Harusnya gitu aja ya. Iya, enggak usah overthinking lah. Ih, nggak usah Nggak banyak overthinking. macem ya harusnya. Bener. Lu dikasih jabatan ini, udah lu diem aja. Bener. Kan gitu kan harusnya ya dari pemerintah federal. Tapi Gras nih kayaknya memang dia tipikal workaholic. Jadi dia overthinking, jadi dia coba akses itu. Oke. Dan pada akhirnya ditolak kan. Kecewa jadi dia pasti aksesnya kan. ditolak. Oke. Tapi rada kocak sih. Gua nggak kurang masuk ya. Jadi dia tuh bekerja sebagai UAP Task Force pemimpinnya, tapi dia nggak dikasih file akses. Wah, ini rada lucu sih. Iya, janggal ya. Janggal. Ini tuh mungkin jadi sesuatu yang membakar di dalam dirinya si David Grush ini untuk lah kenapa gini nih, maksudnya gue orang intelijen nggak dikasih akses, mana transparansinya? Ini kita nggak usah ngomong transparansi ke masyarakat, ini gue loh petugas officer gitu loh, kok gue nggak dikasih akses gitu, kocak ya. Gimana masyarakat ya kan? Lah gitu, mungkin dari situlah. Nah ini gue coba ungkapin ya. Jadi selama dia menjabat itu kan tadi dikatakan dari tahun 2019 dia sempat 2 kali pindah divisi ya, dan di 2 badan yang berbeda ya, gitu. Nah selama dia menjabat di situ dikatakan dia menemukan banyak dokumen-dokumen dan berkas-berkas rahasia yang sebenarnya itu dia juga nggak punya aksesnya, Bre. Dia minta akses itu ke high level di atas dia. Dia yang punya wewenang di situ nggak dikasih akses. Dia itu seolah-olah tuh dia minta file akses itu diam-diam loh. Oke. Iya kan kayak gitu. Di dalam sidang itu juga dia mengatakan dia nemuin satu dokumen ini. Kejadian jatuhnya UFO pertama kali adalah di Italia pada tahun 1933. Dan itu melibatkan AS dan Five Eyes. Nah, Five Eyes ini apa? Five Eyes ini adalah aliansi intelijen yang terdiri dari Australia, Kanada, New Zealand, Inggris, dan Amerika. Oke. Negara-negara ini adalah pihak dalam perjanjian multilateral Inggris, sebuah perjanjian untuk kerjasama bersama dalam bidang intelijen. Nah, dia mengaku melihat dokumen yang melaporkan bahwa pemerintahan Benito Mussolini waktu itu di Italia menemukan pesawat ruang angkasa non manusia pada tahun 1933 di daerah Lombardi, kawasannya di Italia, yang kemudian program penelitian ekstensifnya disupport langsung oleh Vatikan dan aliansi intelijen Five Eyes pada tahun 1944 dan 1945. Jadi dari sini dia mengambil kesimpulan bahwa pemerintah AS ini sudah berkecimpung dan sudah ikut andil bagian di dalam program tentang UFO atau UAP ini dari tahun 1933. I see. Bahkan saat Perang Dunia Kedua masih berlangsung ya. Iya gitu. Jadi dia bisa bilang bahwa sebenarnya ini kebohongan publik ini udah 80 tahun gitu loh. Iya. Dari dokumen tersebutlah dia menemukan bahwa ternyata
AS itu udah tahu dari tahun 1933 gitu. Yang banyak isunya dibilang alien tuh jatuh pertama kali ditemukan pertama kali itu di Amerika, di Meksiko, bla bla bla, di India. Enggak, ternyata di Italia ya, ternyata ya. dari dokumen ini. I see. Gitu. Mungkin dia pengen ketemu Paus Benedictus mungkin. Bisa. Ya kan? Mau ngapain tuh? Ya tokoh kan, tokoh agama. Oh iya. Bener. Barangkali mereka ingin membawa agama baru. Oh bisa. Kan? Bisa. Nah, kesaksiannya si David Grace apalagi tuh di dalam sidang itu? Oke, ini kesaksian dia yang kedua ya. Hmm. Nah itu tadi yang kita jelasin di awal bahwa si David Grace ini nggak dikasih akses untuk melihat laporan yang berupa file, video atau apapun yang berkaitan dengan penampakan fenomena benda terbang tadi kenal dengan alasan classify. Dia juga mengatakan bahwa UAP Task Force tidak memberikannya akses ke Broadcast Retrieval Program atau Secret UFO Retrieval Program. Ke Broadcast Retrieval Program. Yes. Oh jadi dalam wawancara eksklusifnya juga Bre. Jadi ntar gue kasih linknya di bawah ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dalam salah satu wawancara eksklusif sebelum kejadian sidang ini, si David Grace tuh pernah diwawancarain sama wartawan jurnalis senior Ross Coulthard, orang Australia, di program berita News Nation TV Amerika lah, yang ditayangkan 6 Juni, berarti sebulan sebelumnya tuh. Kan sidangnya bulan Juli tuh. David Grace pernah menjelaskan tentang Broadcast Retrieval Program ini, Bre. Itu apaan sih Broadcast Retrieval Program itu? Oke, Broadcast Retrieval Program tuh program investigasi dan usaha pengumpulan puing-puing kendaraan terbang teknikal yang bukan berasal dari bumi, yang dijalankan oleh badan militer di sebuah fasilitas tertutup rahasia yang berada di lokasi titik jatuh benda terbang tak dikenal atau UFO. Dalam interview tersebut, dia juga mengatakan bahwa program fasilitas ini jumlahnya ada beberapa. Anjir, beneran Bre? Yes. Ada tempat begitu tuh ada. Fasilitas rahasia kayak gitu tuh ada. Iya. Anjir, tapi dia gak dikasih akses. Dia tidak dikasih akses. Oh gila, Broadcast Retrieval Program. Dan dia ini ngomongin langsung di depan wartawan jurnal senior itu bahwa ternyata ada. Tapi gini ya Bre, lu harus mikirin dia itu siapa dan kredibilitasnya ketika dia ngomong itu. Benar. Berarti kan dia pernah berada di dalam sistem. Kalau dia ngomong kayak gitu, dia seolah-olah kayak menaruh resiko terhadap personalnya, terhadap dunia profesionalnya juga dong. Iya, pastilah. Iya kan? Pastilah. Dan di situ juga ditanyain ternyata Bre, sama si wartawan senior itu ditanya, "Lu sadar nggak lu ngomong kayak gini? Lu mengatakan bahwa ada tempat seperti ini dan US itu berbohong terhadap publiknya selama ini. Dan lu merahasiakan inilah. Iya, merahasiakan hal ini. Dan lu tahu hal ini dan lu tahu konsekuensinya." Terus dia bilang, si David Grace bilang kayak gini, "Ya, gua ngomong ke depan TV, di depan kamera ini aja kepala gua udah ditaruh di piring." Istilahnya gitu bahasa kasarnya. Dia udah prepare for the worst lah. Yes. Bahkan sebelum sidang ini pun ada proses-proses yang dia lewati sebelumnya, Bre. Pastilah. Iya. Sebelum itu kan pasti ada proses lah. Proses. Sebelum sampai akhirnya dia menuntut ke persidangan ini kan. Iya, yang bisa dibilang ya mungkin ini adalah tuntutan yang paling frontal, bisa dikatakan ini final attack lah gitu. Benar. Terhadap pemerintah federal US gitu loh. Yang mungkin sebelumnya kan dia nggak mungkin langsung naik ya Bre, kalau misalnya dia nggak di stop. Artinya gini, lu mikir nggak sih dia di jabatan itu dia nggak ngomong ke supervisornya dulu? Pasti ngomong kan? Iya. Paling nggak dia ngomong dulu ke bos ya, bos ini dia gini. Dia minta izin dah segala iya macam dong. gitu kan. Maksudnya minta izin dalam artian, bos kenapa sih gua kerja begini tapi kok gua nggak dikasih akses? Iya dong, dia pasti nanya dong sama bos ya kan. Tapi mungkin bosnya yang kayak, alah apaan sih lu udah dimai lu gitu kan? Do your job. Do your job. Nah di situ mungkin. Oke, lanjut. Nah jadi David Grace juga bersaksi bahwa selama dalam karirnya ia banyak bertemu dengan beberapa high level people, beberapa seniornya di bidang intelijen, beberapa orang yang berada di dalam badan pemerintahan dan badan pertahanan nasional yang memberinya testimoni dan dokumen rahasia terkait keterlibatan mereka dengan program Broadcast Retrieval Program. Jadi ternyata beberapa high level people ini bahkan Bre memiliki akses dan terlibat langsung di dalam program dan pernah melihat langsung ke dalam fasilitas Broadcast Retrieval Program. Terus dia ngedeketin lah beberapa kenalan-kenalan dia, orang dalam lah yang punya istilahnya rankingnya tuh high level lah. Dan orang-orang ini tuh punya akses, sedangkan dia kagak punya akses. Kayak gitu. Jadi kayak dia tuh malah dapet kesaksian dan testimoni dari orang lain.
Nah dia dapat dokumen-dokumen rahasia itu dari orang-orang itu. Karena mungkin gini ya, mungkin Iya. on another hand dia juga belum disumpah, atau memang yang boleh mengakses ini tuh memang hanya dari High level. golongan-golongan tertentu, Bre. Misalnya let's say lu berdarah biru, keturunan apa, ngerti gak lo? Seperti itu, mungkin ya. Ya, mungkin ada yang dikasih ke sana juga. Contoh Donald Trump gitu. Dia punya kaki tangan tuh kedua atau ketiganya lah gitu. Jadi aksesnya cuma sampai ke situ. Iya. Nah, dia nggak sampai ke situ. Gini loh, jadi kan we believe this world is ruled by Illuminati lah. Iya. Gitu kan. Nah, orang-orang Elit global. orang-orang Illuminati ini itu sudah ditaruh di berbagai macam pemerintahan lah. Baik itu pemerintah Inggris, US dan segala macam ya. Nah, mungkin orang-orang ini kan pasti berpengaruh dan mereka ada di top tier nih. Yang bisa mengakses itu ya mereka at the end of the day. Jadi lu tetap meng-hire orang lain, tapi dia juga lu batasin aksesnya. Oh gitu. Oke. Tapi sebenarnya Bre, dengan sangat mudahnya, sebenarnya ya kalau gue jadi dia ya Bre, gue nggak mau akan ikut campur dengan hal ini. Artinya ya udah gue jalanin job gue aja. Iya. Tapi yang jadi janggal di sini adalah ketika seorang perwira mantan intelijen mempertaruhkan nyawanya untuk, ini kan bisa dibilang kayak apa ya, whistleblower gitu kan, mengungkap sesuatu yang ini kan sesuatu yang sangat sakral gitu, yang sangat rahasia terhadap publik Amerika Serikat gitu. Baru berusia 36 tahun loh. Terus bisa-bisanya dia kayak udahlah, gua nothing tulus aja anjing gitu. Pasti ada something nih di sini. Yes. Nah, ternyata di dalam kesaksiannya keempat ini dia juga di sini mengungkapkan akhirnya, Bre. Dan ini adalah motifnya ternyata, Bre. Oke. Di sini David Grush bersaksi bahwa ada beberapa usaha pembungkaman yang melibatkan kekerasan fisik dan mental yang dilakukan oleh pemerintah federal AS kepada siapa saja yang secara sengaja berusaha mengungkapkan program rahasia ini kepada publik. Wow. Nah jadi buat teman-teman ya, itu ntar gue taruh juga linknya di bawah. Iya. Itu videonya cuman kayak 2 menit 3 menit. Kalian bisa ngeliat langsung raut wajahnya si David Grush, dan kalian bisa melihat langsung pertanyaan yang dilontarkan sama si Dewan Komite lah gitu. Oke. Grush mengatakan dia menghadapi pembalasan yang sangat brutal. Wow. Akibat tuntutannya ini. Oke. Grush berkata itu menyakiti saya secara profesional dan pribadi. Lanjut lagi, saat ditanyai, Grush membenarkan bahwa dia mengetahui beberapa pihak yang disakiti dan secara sengaja dilukai oleh pemerintah AS dalam upaya dan taktik pemerintah AS untuk menyembunyikan informasi mengenai UFO atau UAP dari publik. Wow. Nih, kan ditanya nih sama si Dewan Komite kan. Di situ ada Dewan Komite yang bapak-bapak tua itu ubanan. Kalian bisa nonton videonya langsung. Ditanya, ini ada nggak orang-orang yang, atau kita mulai dari awal ya, testimoninya itu cuma 2 menit, kalian bisa nonton aja videonya langsung. Ditanya, lo pernah mengalami suatu ancaman nggak, baik secara verbal, baik secara fisik atau mental, dari proses lo untuk melakukan penuntutan ini? Karena proses penuntutan ini ternyata panjang, Bre. Bukan cuma di sidang itu doang. Jadi sebelum-sebelumnya dia sudah melakukan itu ya, sampai akhirnya bisa naik ke tahap persidangan ya. Iya, kayak gitu. Dan akhirnya di situ si Grush mengatakan, saya mengalami pembalasan yang sangat brutal dalam tanda kutip. Wow. Akibat tuntutannya ini. Terus dia ngomong di situ, it hurts me professionally and personally. Wow. Lu bisa mengambil apa dari situ, Bre? Ini ancamannya pasti nyata ya. Ancamannya ini seserius itu gitu loh. Nah itu maksud Jadi baik di lingkungan kerja maupun di luar kerja gitu loh. Jadi dia mendapat ancaman itu terus menerus gitu loh. Itu dia. Lah dia ngomong di sini, ini kita harus melihat dia sebagai seorang yang punya latar belakang intelijen. Yes. Yang dimana dia harus merangkai kata sedemikian rupa. Iya dong, dia pasti punya pembenaran kata yang baik, dan dia tahu lah undang-undang, dia tahu regulasi segala macam, Bre. Jadi ada beberapa batasan yang tidak bisa dia tembus, dan dia tahu itu. Correct. Intinya dia tahu dia siapa gitu loh. Kalau sampai seorang badan intelijen ngomong begini, it hurts me professionally and personally. That's fucking mind blowing, man. Gue bisa bilang apa, Bre? Ini asumsi gue ya. Ini asumsi gue. Kalau ngomong professionally, bisa jadi dia melihat
sesuatu yang terjadi di dunia kerja dia, di ruang lingkup kerja dia, entah teman kerjanya diapa-apain dalam tanda kutip. Ya nggak? Yes. Itu satu. Kedua, dia bilang personally bisa jadi keluarganya. Ya nggak? Wow. Pertanyaan gua, pemerintah federal US apakah sanggup melakukan itu? Ya pastilah. Tuh, Because bre. they have power. That's his motive. Menurut gua kayak gitu. Nah terus lanjut ya, ditanya lagi, pernah nggak lu melihat ada orang yang disakiti atau secara sengaja dilukai oleh pihak pemerintah dalam upaya taktik pemerintahan AS ini untuk menyembunyikan informasi ini? Terus dia bilang ada. Dia cuma bilang, dia nggak ngasih elaborate lagi ya. Dia cuma bilang singkat ya. yes. Dia bilang kayak gitu. Dan dia nggak mau elaborate itu karena dia tahu itu rahasia. Oke. Gitu. Dan dia nggak mau, nggak etis lah intinya. Itu kan kongres gitu loh. Ini adalah punchline-nya. Ditanya kepada Grass sama si Dewan Komite, apakah Anda pernah melihat atau mengetahui jika ada orang-orang yang dibunuh karena membeberkan program rahasia ini kepada publik? Grass menjawab dengan nervous. Dia bilang, saya harus sangat hati-hati jika melontarkan pertanyaan tersebut karena ini akan melukai beberapa perasaan orang lah. Ditanya di dalam kondisi itu, lu ditanya kayak gitu, bro, lu ada nggak orang-orang yang lu lihat di sekitar lu yang dibunuh karena lu menyembunyikan informasi ini? Kalau lu memang kejadiannya nggak ada, ya lu tinggal jawab nggak ada kan? Iya. Terus kalau misalnya dia jawab kayak gini gimana? Ini kita harus harus lo telah secara psikologi dulu ya. Benar. Karena menurut gue sebenarnya ketika dia sudah berada dalam tahap persidangan pun, ketika memang sudah terjadi ancaman yang super serius gitu ya, juga ada bianas sih menurut gue. Juga ada bianas. Maksudnya. Oh langsung iya, aja. Iya enggak. Iya. Iya karena sudah terjadi pengancaman baik personally maupun personally and professionally. Iya, personally or professionally. Jadi kayak udah nothing tulus aja, ya kan? You have to be honest menurut gue. Ya gimana ya bilang ya, dia di sisi lain dia mantan intelijen yang dimana dia tahu kode etik, yang dimana dia tahu regulasi bla bla bla. Atau mungkin memang dia takut bre ngomong itu. Iya, kalau misalnya dia takut sih, kalau menurut gue dia takut bre ngomongnya. Kalau misalnya ngomongin kode etik, sebenarnya hal yang dia lakukan tuh sudah melanggar kode etik loh. Belum. Hal yang dia lakukan sudah dong. Dia mempertanyakan itu, mempertanyakan yang which is gini loh, which is every government has their own secret. Yes, punya rahasianya masing-masing. Iya. Benar. Dan he knows it is one of their secrets. Ya. Gitu loh. Jadi what's the point of you asking that kind of question? Ya. Nah mungkin yang harus dielaborate di sini adalah mungkin ya gue nggak tahu lah batasan yang perlu diungkapkan kepada publik yang mana. Misalnya nih buah yang lu perlu ungkapin tuh sampai sejauh mana gitu, kulitnya aja atau buahnya aja. Mungkin yang diungkapkan di sini masih kulit. Makanya kan dia menawarkan kepada pemerintah federal Amerika untuk yuk kita ngobrol bareng di area tertutup untuk mengelaborate ini. Karena nggak etis rasanya kalau kita mengelaborate ini gitu. Ini yang gue sampaikan baru kulit. Mungkin seperti itu kayak gitu. Tapi yang jelas di sini yang gue mau tekankan di sini kepada teman-teman kalian semua, kalau kalian nonton videonya secara langsung, maksud gue gini, sesimpel ini bre. Kalau memang dia tidak pernah melihat ada korban yang dibunuh, ya jawab aja nggak ada, no. Tapi kalau jawabannya ada, dia nggak bisa ngomong itu. Dan makanya dia ngomong kayak gini kan, saya sangat harus hati-hati dia ngomong kayak gitu. Berarti ada bre indikasi. Ini asumsi gue ya. Ini indikasinya kalau gue bilang ada. Karena menurut gue, maksud gue dari 1930 federal US nyembunyiin ini sedemikian rupa, terus tahu-tahu tiba-tiba ada bocil anjing dari antah berantah ngebocorin hal ini. What you gotta do? As yang menyimpan secret itu gitu loh. Ya lu harus gimana pun caranya ya menyembunyikan itu sedemikian rupa lah. Benar-benar. Apapun akan lu tempuh gitu kan. Model-model Grass gini mah itu dia tuh takut bre sebenarnya gitu. Nah terus ditanya lagi, apakah Anda mengkhawatirkan tentang nyawa Anda? Grass menjawab, ya tentu saja kata dia. Ya tentu saja. Terus dia menambahkan, tapi di akhir poin dia berusaha bijaksana dan mengambil rasa ketenangan itu diambil. Terus dia ngomong gini,
Tapi paling tidak saya berharap bahwa tindakan saya ini pada akhirnya memberikan konklusi, membawa hasil positif berupa peningkatan transparansi pemerintah kepada masyarakat publik Amerika. Jadi intinya oke. sebenarnya goalnya jelas, goal dia itu. Cuma transparansi aja ya. Yes, itu. Dengan menukarkan nyawanya gitu loh, Bre. Agak Itu pertaruhan yang luar biasa luar sih. biasa sih. Pertaruhan luar yang biasa. sangat luar Tapi biasa. mungkin maksud gue sih sebenarnya yang gue jadiin ini ya, yang jadi pinpoint di sini sebenarnya mungkin kalau dia bisa mengambil keputusan yang sangat berat ini, pasti di situ ada suatu kejadian yang sangat tidak mengenakan dia, baik secara profesionally dan personally. Mungkin ini asumsi gue, bisa jadi teman kerjanya yang dia kenal udah berapa puluh tahun dia kerja di situ, ada yang diculik mungkin, Bre, atau apa? Ada Petrus berarti di sana. Ya bisa jadi kan. Benar. Kenapa tidak? Untuk hal-hal sensitif seperti ini kenapa tidak, kan gitu kan? Benar, pasti ada lah. Dan makanya dari itu dia harus bertindak, itu loh. Yes. Itu yang gue lihat sih begitu. Itu yang lo lihat dalam melatar belakangi tuntutan ini terjadi ya. Iya, karena terlalu, maksud gue gini, motif apa lagi selain ya itu mungkin yang Ya, bisa ya. gue inikan lah. Iya, Singkat mungkin sih itu. gue akan coba lihatnya dari dua sisi ya. Sisi pertama adalah he's telling the truth bahwa memang ada rahasia yang ditutup-tutupi oleh pemerintah Ya. US dan dia mencoba untuk berjuang gitu loh. As a warrior, kalau kata Pak Prabowo tuh as a pendekar. Oke. Sebagai pendekar dia berjuang untuk membuat itu terungkap lah. Ya, membawa keadilan itulah. Iya, Karena intinya di situ ada yang tersakiti. benar. Itu benar. itu poinnya itu, Bre. Karena sebenarnya kalau cuman rahasia doang mah ya bodo amat. Tapi kalau misalnya ada yang tersakiti atau bahkan terbunuh di situ, itu udah nggak beres. Agree. Gitu. Nah, tapi dari sisi yang kedua, Ya. yang gue lihat adalah Ini dari sisinya si pemerintah nih. iya, Oke. bukan dari sisi pemerintah, Oke. tapi dari sisi lain aja. Berarti pihak ketiga. Ya, Oke, dari sudut pandang ketiga kita melihat. yes. Oke. Yang gue lihat adalah Hmm. anjing ini rekayasa semua. Oh ya? Rekayasa untuk apa? Aha. Untuk memperkenalkan UFO di beberapa tahun yang akan datang. Oh, lu malah ngeliatnya ke situ. Iya, tapi gue juga tidak bisa Iya. condong kemana-mana. Oke, Tapi oke, gue oke. coba ngeliat dari dua sisi aja. Sisi yang pertama adalah yang tadi gue bilang he's telling the truth dan dia mencoba mengungkap takbir ini gitu kan. Nah yang kedua adalah ya ini semua skenario gitu loh. Oke. It's part of the plan di mana ada satu orang yang nuntut Iya. pihak US akan menjadi pihak yang tersakitin gitu kan, pihak yang dituntut dan nanti mereka akan coba ngebongkar semuanya. Ya, Guru Gembul juga pernah bilang dia yakin bahwa 2 tahun lagi alien akan itu akan di-reveal. jadi familiar aja sama Iya. kita. Kayak maksudnya be aja lah gitu ya. Akan di-reveal dia bilang gitu kan. Oke. Nah, ini yang gue lihat dari sisi kedua yaitu ini mencoba dibuka jalannya Oh. supaya nanti alien itu akan diungkapkan. Gini lah ya, trailer. Yes. Iya, trailernya 2023, kejadiannya 2025 misalnya. Yes. Oh, gitu. Supaya apa? Supaya lu nggak kaget dan lu jadi familiar dengan itu dan lu jadi kayak biasa aja. Benar. Tapi apakah alien yang akan di-reveal ini adalah beneran alien Iya. or they're just like ciptaan manusia Yang dibuat-buat. yang dibuat-buat Oh, oke. gitu. Tapi memang ini adalah Agak kompleks ya. bersiaplah ya menurut bersiaplah. gua. Bersiaplah untuk teman-teman ngopi untuk umat-umat manusia bahwa something weird is about to happen. Will happen ya. Karena memang udah banyak tanda-tandanya banget ya. Iya. Iya, Bre. Ya, kayak kemarin gitu. pemerintah Meksiko tiba-tiba Iya. ngasih mayat, dia bilang wah ini mayat alien. Mayat alien anjir Iya. itu dipajangin di depan publik anjing. Iya, Maksud gua maksudnya- di video itu aduh gua ngeliatin. Dari berjuta-juta kemungkinan wujud alien. Iya. Kenapa bisa mukanya itu persis dengan yang ada di buku gambar kita, bro? Itu dia maksud gue. Itu satu lah ya. Kedua tapi maksud gue caranya itu loh yang sangat tidak elegan untuk suatu negara gitu. Iya, Yang resmi gitu loh. Itu kan secara resmi, Bre. Lu memperkenalkan ini loh mayat alien, anjing udah kayak nunjukin jenglot anjing di apa tuh yang biasa di pasar malam tuh? Iya. Rumah hantu. Rumah hantu. Bangsat, gocengan anjing. Cara lu gocengan. Dan itu Ngerti gak lu? pemerintah loh. Nah itu dia maksud gua, receh banget pemerintahnya anjing. Fuck. Lah ini
apakah mereka ini kembaran Los Santos kan gitu bre. Iya kan maksud gue, kok gak elegan banget loh. Maksud gue Meksiko loh, lu sebelahan tetanggaan sama Amerika gitu loh. Please lah gitu, masa lu acara gocengan sih gitu loh. Ya gak sih bre? Ya, Aneh banget ya. caranya Iya. elegan dikit lah. Ya mungkin sidang kongres ini agak elegan. Ya gak? Agak elegan kan? Dan memang kalau yang ini ya, yang dari sisi kedua tuh yang gue lihat, mungkin banyak orang yang akan wondering, terus alasannya apa? Alasannya apa? Maksudnya alasan apa? Alasan kenapa si US nih membuat skenario seperti ini gitu kan? Membuat skenario seperti wah dia dituntut terus nanti akan ada alien yang akan mereka reveal gitu. Ya. Alasannya apa? Alasan nomor satunya yang paling make sense menurut gua, yang akan merujuk ke arah sana adalah penyesatan. There is no God in the world. Oke, mau dibawa ke sono. Yes. Wah, ini lebih bigger picture itu ternyata ya. Iya, itu sisi lainnya ya. Itu hipotesa lu lah. Iya, Ya, tidak nggak apa-apa juga. Benar. Gitu. Tapi bre, yang gue paling penasaran bre, ini kan tadi kita udah ngebahas tentang rapat ini, yang kita juga nggak tahu muaranya akan kemana. Bener. Dan gue juga belum ngecek nih orang masih hidup apa enggak nih. Iya bre, gue penasaran juga loh. Nih orang masih hidup gak nih? Ya kan biasa bre itu mah, ya kan toto hilang ya kan. Skenario terbaiknya memang dia dihilangkan. Harus hilang. Loh, supaya apa? Supaya ini akan menjadi the biggest question. Iya dong, jelas. Itu akan menjadi skenario terbaik. Loh, gue juga jadi pemerintah sama. Katakanlah ini benar gitu ya. Lu besok itu hilang aja lah tuh orang katanya kan. Gampang bre. Semudah jentikin tangan, tek gitu, hilang. Dan itu akan menjadi drama terhebat sepanjang sejarah. Karena apa? Tidak terjawab. Dan biasanya kan kayak gitu. Kayak dulu kita pernah bahas tentang kejadiannya CIA itu loh. Iya. Yang Andrew Dawson kayak gitu-gitu hilang tiba-tiba. Biasalah Amerika ya kan. Bukankah di Los Santos seperti itu? Paman Sam. Tapi gini bre, yang menarik di sini oke lah. Soal rapat itu kita kesampingin dulu. Kita sekarang masuk ke dalam pembahasan pertanyaan refleksi ini bre sebenarnya. Yang paling gue bikin penasaran tuh sebenarnya, menurut lo sendiri, lo percaya nggak sama alien ini? Jadi kita mau muaranya ke situ tuh. Oke. Lo sendiri dan menurut lo pribadi, definisi dari alien atau UFO yang ada itu apa sih menurut lo? Kalau lo dari alien ya, alien kan lo berarti adalah makhluk planet lain ya, gitu kan? Nggak harus dia lebih pintar atau lebih bodoh gitu kan? Ya. Tidak ada bahkan mikroba di luar angkasa pun itu alien. Ya itu ada menurut gua. Karena berjuta-juta, bertriliun-triliun bintang possibilities. Possibilities itu banyak banget gitu loh. Ya. Dan kemungkinan ada satu kehidupan lain selain di planet bumi atau berjuta-juta kehidupan lain di planet bumi, gue percaya ada. Gitu. Tapi untuk alien-alien yang di-reveal yang sekarang dari US dan segala macam, gue rasa itu made up sih. Made up story yang nanti akan dikemas dengan luar biasa dan itu buatan mereka. Gitu ya. Itu kalau dari lo ya. That's what I believe. That's you believe ya. Kalau gue sendiri ya bre, menurut gue percaya memang alien itu ada. Tapi yang dimaksud dengan alien di sini adalah kan gini, kita harus tahu dulu definisi dari alien itu sendiri ya kan. Extraterrestrial, artinya makhluk dari luar. Yes. Nah luarnya ini bisa luar bumi, luar dimensi, gitu. Bener. Nah kalau gue sih ngelihatnya sebenarnya sesuatu yang berada di luar bumi itu kan juga bisa berarti sesuatu yang spiritual being. Yes. Ya bisa jadi nanti di 2028 atau 2030 kuntilanak lu bilang alien. Loh, bener. Kan dia berada di luar. Iya, masuk. Definisinya masuk kan? Bener. Gitu. Jadi kalau gua sendiri ya, ini yang gue yakini ya. Bahkan menurut gua alien itu sama dengan malaikat. Kalau gua. Oke. Jadi kalaupun katakanlah yang kita anggap sekarang sebagai orang-orang yang berada di dalam agama ya, khususnya dalam agama samawi kan kita percaya malaikat, iblis, bla bla bla. Itu tidak ubahnya alien. Kan mereka berada di luar. Oke, get it. Iya dong. Iya, jadi itu diklasify alien juga oleh orang-orang yang tidak percaya. Iya. Tidak percaya religion ya. Iya, jadi kalau menurut gua pribadi ya, menurut gua jangan-jangan
alien yang kita lihat atau yang di-reveal sama masyarakat dunia saat ini, atau misalnya kelihatan di angkasa bla bla bla, itu jangan-jangan malaikat. Oke. Sama dengan yang pernah kita bahas, sama dengan Anunnaki di mata orang-orang Mesopotamia zaman dulu yang dianggap sebagai dewa. Oke. Make sense gak sih? Iya gak Make sih? sense. Bahkan ya, dalam literasi kitab Henokh sekalipun, Henokh tuh pernah ada suatu ketika mengendarai kendaraan yang seperti piring terbang. I see. UFO berarti ya. Ya, itu kan kata-kata kita. Tapi di situ tulisannya seperti piring yang terbang. Wow. Untuk mendatangi kediaman para malaikat jatuh yang ketika itu sedang dihakimi oleh Tuhan. Jadi kalau menurut gua ya, ini menurut gua. Mungkin kalian teman-teman ngopi punya pendapat lain, silakan ditulis di kolom komentar. Kalau menurut gua, alien adalah sama dengan malaikat. Oke. Gitu. Ya, apapun itulah, tapi ya mungkin ada yang bohong juga, ada yang beneran juga, karena beberapa penampakannya juga pernah terjadi juga di Indo gitu. Bahkan bukan cuman kayak bentuk piring terbang, tapi kayak cuman kilatan cahaya. Bisa jadi lu ngeliat malaikat kan? Yes. Kenapa enggak? Agree. Kan kayak gitu. Cuman mereka mengidentifikasi itu, wah itu UFO tuh. UFO, Gitu. alien tuh gitu Alien kan. tuh gitu kan. Ya nggak apa-apa juga kan, karena lu nggak percaya agama kan gitu. Ya udah kan gitu. Ateis. Iya gitu. Ya udah sih, kalau gue sih gitu, bro. Gitu. Oke. Gitu sih, bre. Oke, gue mungkin ada tambahan sedikit gitu ya. Gue ada tambahan sedikit nih, ini terkait penyesatan, Bre. Oke. Nih ada satu ayat ya. Oke. Satu ayat dari 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Konspirasi ngopi? Seruput lo kopinya.